perlahan mendekati pria itu. Dirinya langsung menghantamnya dengan satu pukulan yang sangat keras sampai pria terjatuh. Kini semua orang menahan pria itu dan juga ibunya agar tidak membuat kerusuhan. Langsung kumpul. Oh, there you go. For free? Oh, why is this arm so big, though? Literally just died. Yeah, go ahead, check it out. I'm not gonna lie, she got way more of a chance to escape. Beast. Oh look, the little beast is about to fall off the cliff. Go away. Go. Go away. I don't like children. I know who you are. You're my fairy godmother. Mama lama. Saat di pameran Nggak lukisan, tahu aku. pria ini tidak Kan sengaja pulangnya membeli lukisan maghrib kan seharga jam 14 6 ini miliar masih karena jam meninggal. 4. Akhirnya dengan Apa terpaksa jam dia pun 9? membawa pulang lukisannya. Tapi saat si Roni sedang minum, tidak sengaja minumannya mengenai lukisan mahal itu. Seketika si Roni panik segera membersihkannya, tapi lukisannya malah tambah rusak. Si Roni pun akhirnya punya ide. Dia pergi ke kamarnya dan membuat lukisan baru yang hampir mirip. Untunglah tidak ada yang mencurigai lukisan palsu itu. Tidak lama kemudian saat macam makan es krim, tidak sengaja dia menumpahkan es krimnya ke lukisan itu. Dengan ketakutan dia berusaha untuk membersihkannya, tapi malah membuatnya rusak. Si Maca pun saat di pameran lukisan, pria ini tidak sengaja membeli lukisan seharga 14 miliar karena meninggal. Akhirnya dengan terpaksa dia pun membawa pulang lukisannya. Tapi saat si Roni sedang minum, tidak sengaja minumannya mengenai lukisan mahal itu. Seketika si Roni panik segera membersihkannya, tapi lukisannya malah tambah rusak. Si Roni pun akhirnya punya ide. Dia pergi ke kamarnya dan membuat lukisan baru yang hampir mirip. Untunglah tidak ada yang mencurigai lukisan palsu itu. Tidak lama kemudian saat Maca makan es krim, tidak sengaja dia menumpahkan es krimnya ke lukisan itu. Dengan ketakutan dia berusaha untuk membersihkannya, tapi malah membuatnya jadi rusak. Si Maca pun punya ide yang sama. Dia juga membuat lukisan baru yang hampir mirip. Kemudian dengan segera dikembalikan ke tempatnya. Ketika pria ini melihat lukisan itu, Maca dan Roni jadi terlihat sangat gelisah. Tapi untunglah pria itu tidak mengetahui kalau lukisannya palsu. Dia memfoto lukisan itu berniat untuk dijual lagi, tapi tidak sengaja dia terpleset dan merusak lukisannya. Seketika dia jadi panik karena nanti si Maca dan si Roni bakal menertawakannya. Pria itu
pun segera berlari masuk ke kamar dan mulai membuat lukisan yang baru juga. Saat di pameran lukisan, Nia, Kalian tidak akan bisa melihat kekuranganku. yakin? Banyak. Kak Papa. Suatu ketika ada seorang desainer pembuat permen bernama. gadis ini mengambil koin pengemis tua ini dan melemparkannya ke air. Dia lalu memberikan $100 dan memerintahkannya untuk mengambil koin dari pancuran harapan. Pengemis tua itu pun melakukannya, tetapi gadis itu malah merobek uangnya dan tertawa melihat wajah pengemis itu. Pengemis tua yang sakit hati itu pun melemparkan koin ke pancuran dan berdoa kepada Tuhan untuk membuka gadis itu. Setelahnya gadis itu pun pulang, tapi ayahnya memperlakukannya seperti orang asing. Gadis itu melihat keluar jendela mobil dan menyadari bahwa dia juga telah menjadi pengemis. Dia bersujud di kaki ayahnya dan menjelaskan semuanya. Dia diusir dari rumah. Dia dan pergi ke pancuran harapan untuk membuat permohonan. Panggilan itu menunjukkan bahwa dia telah kembali ke rumahnya yang dulu. Tawa terbahak-bahak. Kemudian dia berkata gini, ternyata satu-satunya hal yang bisa menghilangkan kebutuhan itu adalah $100. Jadi gadis itu mengambil $100 dari rumahnya dan memberikannya kepada pengemis itu. Tetapi pengemis itu tidak mau mengambilnya dan memberikannya kepada seorang wanita yang anaknya sakit. Akhirnya gadis itu pun kembali ke dunia yang dulu. Gadis ini mengambil koin pengemis tua itu. Aku selalu Nami pukul Reos. Nobita pergi ke rumah juga ketika Bocil ini heran melihat sepatu kok malah mati, dan pas dia lihat kalau es batu itu mau diambil oleh sang ratu, Bocil ini tahu kalau sang ratu mau diracun. Es batunya udah dicemplungin ke minumannya sang ratu. Bocil ini langsung teriak, jangan diminum. Yang tapi dia kan cuma anak rakyat orang miskin, dia langsung diusir, disuruh pergi. Bocil ini nekat banget, dia ngelemparin batu ke cangkir minuman itu supaya tumpah nggak bisa diminum. Kan orang-orang jahat istana malah nangkep dia. Bocil ini dimasukin ke penjara. Sang ratu tahu kalau bocil miskin ini tuh mau nyelamatin dia, tapi dia juga
juga nggak bisa berbuat apa-apa karena di istana banyak pengkhianat yang punya senjata. Sedih banget, bocil ini ternyata dikasih hukuman harus minum racun. Pas sang ratu protes, sang raja marah. Tapi setelahnya dia ngasih tanda nih, artinya semua itu bohong. Itu tuh rencana buat melawan pengkhianat di istana. Sang ratu yang pintar langsung ngerti dan acting aja pura-pura sedih karena sebenarnya yang disiapin raja itu bukan racun, itu minuman biasa. Bocil ini baik-baik aja. Setelah tahu di istana ada pengkhianat. Part 2, mermaid jelek. Si mermaid bermain bersama kepiting mencukur alis, mencukur ketiak, dan kemudian ikan mas mengisi rambut si mermaid sampai rambutnya dia cantik banget, warnanya merah. Sedangkan tugas si Kurumi membersihkan kulit mermaid. Kini mermaid menjadi wanita yang sangat cantik. Dia coba menggoda pria itu, dan pria itu langsung jatuh cinta padanya. Waktu pria itu mendekatinya, dia langsung menyiram pria ini pakai air flash karena dia nolak dia kan. Ketika malam dan pria itu bangun dari pingsannya, dia senang banget melihat masih ada mermaid cantik di sebelahnya. Tapi di saat yang sama dia ketakutan karena ternyata di sana banyak mermaid jelek lainnya guys. Menurut kalian mermaid jelek berhasil nggak nih balas dendamnya? Pak, Pria ini mengambil es batu yang ada di kulkasnya, mereka pun kemudian mencoba untuk menutup kulkasnya, namun pada malam harinya mereka penasaran. Dan ketika kulkas itu sudah dibuka lagi, ternyata ada peradaban modern yang sangat maju dan sangat canggih. Namun di peradaban modern itu ada sumber energi yang sangat besar. Sumber energi itu pun sampai meledak, bahkan cahayanya sampai menyinari seluruh ruangan. Mobil bisa nabrak lu dari belakang kayak setan ngamuk kalau lu dijebak tabrakan beruntun.